Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Fitri Andini dengan NIM 2107611. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Baiklah, saya di sini ingin memenuhi tugas akhir untuk proyek dari mata kuliah Praktikum Interaksi Manusia. Saya di sini ingin membahas tentang proyek yang saya buat mengenai aplikasi manajemen task atau manajemen tugas berbasis Android Studio. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai aplikasi yang saya buat. Aplikasi manajemen tugas ini merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk membantu individu atau tim dalam mengatur, melacak, dan menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan lebih efisien. Dalam lingkungan profesional, aplikasi manajemen tugas dapat membantu mengurangi kekacauan, meningkatkan produktivitas, dan memastikan bahwa proyek-proyek diselesaikan tepat waktu. Desain pada aplikasi yang saya rancang ini, sistem akan dirancang dengan menggunakan Android Studio sebagai platform pengembangan dan Kotlin sebagai bahasa pemrograman utama. Desain antarmuka penggunaan UI yang ramah pengguna dan sistem manajemen basis data yang efisien akan menjadi fokus utama dalam perancangan aplikasi ini. Fitur utama yang terdapat pada aplikasi manajemen tugas ini, yang pertama ada pendaftaran pengguna, yang kedua kategori tugas, yang ketiga form tugas, dan yang terakhir ada profile. Keuntungan pada aplikasi yang saya rancang ini, yang pertama, organisasi yang lebih baik. Aplikasi ini membantu mengatur tugas-tugas secara terstruktur. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dengan mengatur tugas, menetapkan tenggat waktu, dan memberikan pengingat. Dan yang terakhir, keselarasan dan keteraturan. Baiklah, saya akan langsung pada aplikasi yang telah saya buat pada aplikasi Android Studio. Baiklah, seperti ini tampilan halaman utama atau splash screen pada aplikasi manajemen task. Yang pertama ada judul pada halaman utama manajemen task dan ada logo, dan terdapat dua button pada halaman splash screen ini. Yang pertama ada button login dan button register. Button login ini berfungsi untuk ketika kita sudah memiliki akun, kita bisa langsung masuk untuk login. Dan button register ini gunanya ketika kita belum memiliki akun pada aplikasi ini, kita bisa melakukan registrasi terlebih dahulu. Dan seperti ini tampilan search kode pada halaman utama. Baiklah, saya akan menjelaskan. Yang pertama ada text view. Text view ini merupakan dari judul manajemen task ini, yang terdapat di mana ada Android layout with web content. Ini merupakan menetapkan lebar dan tinggi elemen tata letak keukuran yang sesuai dengan parent yang kita inginkan sehingga mengisi seluruh ruang pada halaman yang telah kita buat. Yang kedua ada Android layout height web content, dan yang ketiga ada Android text management task. Ini gunanya untuk kita memberi nama pada halaman yang telah kita inginkan menggunakan Android text. Lalu ada Android layout center horizontal true, di mana ini gunanya atau fungsinya untuk kita meletakkan posisi teks yang telah kita buat pada sebelumnya. Lalu kita juga membuat ID pada text view ini. Lalu untuk search kode pada button login ini terdapat Android layout with web content, Android layout height web content, Android layout below atau ID gambar dari button ini. Dan untuk search kode pada button register sama dengan halnya pada button login sebelumnya.
Dan untuk source code yang terakhir ditutup dengan relative layout, di mana ini fungsinya untuk menutup tag relative layout pada source code yang telah kita bikin. Untuk halaman selanjutnya yaitu halaman register. Ketika kita belum memiliki akun, kita lakukan registrasi terlebih dahulu. Untuk halaman register ini, kolom-kolomnya kita menggunakan edit text sebagai kolom username, your email, dan your password, dan confirm password. Kita menggunakan edit text, di mana terdapat Android ID atau ID pada edit text yang kita buat, yaitu kita beri nama ID atau email, dan yang kedua ada Android layout width, match parent, Android layout height dengan ukuran 60 dp, dan Android layout margin top untuk posisi teks yang telah kita buat dengan ukuran yang kita sesuaikan. Lalu kita beri nama dengan your email atau nama yang kita inginkan. Untuk kolom kedua your email pada edit text ini sama dengan kolom yang sebelumnya. Dan untuk tombol next ini kita pakai image view. Image view ini terdapat ID pada image yang kita panggil. Dan terdapat Android layout width 90 dp dengan ukuran yang kita tentukan, Android layout height dengan ukuran juga yang kita tentukan sebagai ukuran pada layout height ini dengan kita memberi 75 dp, dan Android layout margin top dengan ukuran 570 dp, Android layout margin right dengan 33 dp, dan Android layout alif parent right dengan kita memberi true. Lalu kita memanggil dengan Android src atau ini sebagai nama pada image yang kita panggil. Lalu kita juga menutupnya dengan relative layout. Ini gunanya untuk menutup tag relative layout. Lalu kita masuk ke halaman yang selanjutnya, halaman sign-in. Halaman sign-in ini ketika kita sudah memiliki akun atau kita sudah melakukan registrasi pada sebelumnya, kita akan diarahkan kepada sign-in ini dengan memasukkan username dan password yang telah kita buat pada registrasi sebelumnya, di mana terdapat pada username ini kita memakai edit text sebagai kolom pertamanya, dan yang kolom kedua kita juga memakai edit text dengan nama password, dan yang terakhir kita memakai button sebagai tombol sign-in-nya. Button ini terdapat Android ID pada button yang kita buat, kita beri nama button sign-in, dan yang kedua ada Android layout width dengan ukuran 197 dp. Dan kita juga memberi nama pada button kita dengan menggunakan Android text sign-in. Kita juga bisa memilih warna pada teks yang telah kita buat. Lanjut, kita akan masuk ke halaman home atau dashboard, di mana pada halaman home atau dashboard ini kita memiliki 3 tampilan, 3 kategori. Yang pertama kategori kerja, yang kedua ada kategori pribadi, yang ketiga ada kategori semua. Dan juga terdapat image profile. Lalu kita masuk ke halaman create tugas. Untuk halaman create tugas ini terdapat 5 kolom. Yang pertama ada nama tugas, yang kedua ada kategori tugas, yang ketiga ada batas waktu, dan yang keempat ada waktu pengingat, dan yang terakhir ada catatan. Di sini saya juga menambahkan button create untuk bisa lanjut ke halaman yang selanjutnya. Lalu ini halaman tugas yang telah kita buat sebelumnya. Akan tampil seperti ini dari nama tugas yang telah kita buat, kategori yang telah kita buat, dan
tanggal deadline yang telah kita tentukan, serta waktu yang telah kita buat, dan catatan yang kita tinggalkan pada form tugas sebelumnya. Di sini saya juga menambahkan image untuk kembali ke dashboard. Lalu untuk tampilan yang terakhir yaitu tampilan profile. Tampilan profile ini berisikan 3 button. Yang pertama ada button edit profile, yang kedua ada button edit tugas, yang ketiga ada button logout. Button edit profile ini terdapat ID-nya, yaitu kita panggil dengan Android ID dan kita beri nama dengan edit profile, dan kita juga menambahkan Android layout with web content. Ada juga Android layout hide web content. Selanjutnya ada Android layout below atau ID gambar. Ini berfungsi untuk layout below ini berfungsi untuk kita meletakkan button di atas dari gambar yang kita tentukan. Misalnya edit profile ini diletak di bawah dari nama Vina Fitri Andini, maka kita akan menggunakan ID dari edit text Vina Fitri Andini ini untuk bisa kita letakkan di bawah, untuk kita bisa letakkan di bawah Vina Fitri Andini ini untuk bisa kita panggil button pada edit profile. Yang kedua, edit tugas, sama dengannya dengan edit profile sebelumnya. Dan yang ketiga ada button logout. Button logout ini berfungsi ketika kita klik, dia akan mengarah pada halaman sign, atau kita akan diarahkan kembali login untuk kembali login pakai akun kita. Dan source code yang terakhir juga ditutup dengan relative layout. Ini gunanya untuk menutup tag relative layout. Dan ini fungsinya sangat diwajibkan untuk semua source code untuk penutup dari source code yang telah kita buat. Dan ini untuk tampilan pada form Kotlin-nya. Di sini kita membuat ini gunanya untuk bisa dilakukan on-click pada button atau image view yang telah kita buat pada halaman XML pada sebelumnya ini. Baiklah, saya akan menunjukkan hasil run pada aplikasi ini melalui Android. Baiklah, saya akan menunjukkan hasil run pada aplikasi manajemen tugas ini di aplikasi Android. Di sini terdapat button login dan register. Sebelum kita memiliki akun, kita akan mengklik register. Di sini kita diarahkan untuk meregistrasi atau membuat akun. Terlebih dahulu kita isi username. Dan kita akan mengisi email. Dan kita juga akan disuruh membuat password dan konfirmasi password yang telah kita buat. Lalu kita klik next. Lalu kita diarahkan untuk sign in dari akun yang telah kita buat tadi. Dan kita sign in. Dan di sini terdapat dashboard atau home pada aplikasi ini. Di sini terdapat kategori kerja, pribadi, dan semua. Kita akan memilih kategori kerja. Di sini kita diarahkan untuk mengisi form untuk meng-create tugas. Kita isi nama tugas, kategori tugas, batas waktu, dan waktu pengingat. Dan kita bisa mengisi catatan pada tugas yang kita buat. Dan ini hasil dari tugas yang telah kita isi pada form sebelumnya. Lalu kita akan diarahkan pada button dashboard.
Di sini terdapat image profile. Profile ini terdapat 3 button. Yang pertama edit profile, edit tugas, dan logout. Untuk edit tugas, kita akan diarahkan kembali ke form untuk mengisi atau mengubah semua tugas yang telah kita buat sebelumnya. Untuk button logout, kita akan diarahkan pada halaman sign-in atau kita diarahkan untuk kembali masuk pada akun kita. Sekian dari saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.